426. Azab, S3. Beberapa saat kemudian, Kal mondar-mandir di ruang tamu. Ia menunggu Askia selesai berdandan. Sudah 15 menit gadis itu tak kunjung keluar kamar. Sayang, udah gak sih dandannya? Nanti kemalaman, loh. Seru Kal dari ruang tamu. Sebentar, Bang. Aku masih skincare-en. Sahut Askia. Kal yang tidak sabar itu pun langsung menyusul ke kamar. Ceklek. Pintu kamar dibuka. Kemudian Kal menjulurkan kepalanya mengintip ke dalam kamar. Nampak Askia masih mengipas-ngipas wajahnya. Entah apa yang sedang dipakainya sehingga wajah yang nampak tidak basah itu malah dikeringkan. Katanya lagi skincare-en, tapi kok malah main kipas-kipasan sih? Sayang? Tanya Kal bingung. Aku gak main, Bang. Tapi ini aku habis pakai toner. Mau aku keringin dulu sebelum lanjut pakai krim. Kal menggaruk-garuk kepalanya, sebab tidak mengerti dengan penjelasan Askia. Toner apaan? Itu pokoknya rangkaian dari skincare. Sahut Askia tanpa menoleh. Yang namanya skincare itu yang mana sih? Ini. Askia menunjuk ke arah botol-botol dan juga pot-pot kecil yang ada di hadapannya. Ini namanya skincare. Askia mengangguk. Mata Kal membelalak. Banyak amat. Aku kira yang namanya skincare itu cuma satu. Emang adanya segini, Bang. Terus ini manfaatnya apaan? Kenapa kamu senang banget pakai beginian? Manfaatnya buat memutihkan wajah. Ngapain sih pakai beginian? Sayang. Kulit kamu itu udah putih sampai ke dalam-dalam. Gak ada hitam-hitamnya sama sekali. Celetuk Kal, mentang-mentang sudah pernah melihat seluruh tubuh Askia. Ya pokoknya buat perawatan lah. Biar tetap cantik dan kamu gak akan berpaling ke lain hati. Askia mulai kesal karena selain banyak tanya, Kal juga mengusiknya. Astagfirullahalazim. Sayang. Mau kamu hitam sekalipun, aku gak akan berpindah ke lain hati. Pokoknya aku buat jaga-jaga aja. Karena sekarang pelakor bertebaran. Kalau lebih cantikan pelakor daripada istri sah, kan bisa berabe. Kal geleng-geleng kepala. Ia kehabisan kata-kata meladeni Askia yang selalu memiliki alasan untuk membenarkan pendapatnya. Ya udah, terserah kamu deh. Tapi ngomong-ngomong ini kita kapan perginya? Kau sudah seperti cacing kepanasan. Bukan karena tidak sabar ingin bertemu Aminah, tapi ingin semua urusannya di tempat Mila cepat selesai, agar mereka jeti melanjutkan perjalanan yang sempat tertunda menuju surga tadi. Bre! Askia meletakkan lipstiknya dengan keras ke atas meja. Kemudian ia memutar wajah untuk menatap Kal. Kenapa gak sabaran banget sih, Bang? Jangan bilang kamu rindu berat sama Aminah. Tuduhnya karena salah faham akibat didesak terus-menerus oleh Kal. Beginilah ketika yang satu tidak sabar, dan yang satunya lagi ingin tampil cantik di hadapan wanita yang ingin merebut suaminya. Kal menghela nafas panjang. Astagfirullahalazim. Askia. Aku gak pernah mikirin Aminah. Loh. Katanya gak mikirin, tapi namanya pakai disebut-sebut segala. Muka Askia ditekuk beberapa kali. Ia tidak suka Kal menyebut nama wanita itu. Maaf. Cicit Kal tidak enak, karena telah berjanji tidak akan menyebut nama Aminah lagi di hadapan sang istri. Askia menangkup pipi Kal dengan kedua tangannya. Ini juga muka kamu kenapa ganteng banget? Sih? Gak bisa apa mukanya biasa-biasa aja? Kal langsung terkekeh, karena komentar Askia yang menurutnya sangat lucu. Ini aku sudah pasang wajah yang paling biasa. Sayang, harus gimana lagi dong? Dari lahir udah begini. Pesona aku membuat kamu kelepak-kelepak. Ya. Goda Kal sambil mengedipkan sebelah matanya. Ish, apaan sih? Dasar genit. Cibir Askia. Tapi hatinya berbunga-bunga. Gak apa-apa dibilang genit. Yang penting kamu senang. Siapa juga yang senang? Pokoknya aku gak mau kamu sampai senyum-senyum saat di sana nanti.
Aku gak mau ada yang terpesona. Nanti bertambah sainganku. Iya. Nanti aku pasang muka freezer. Ya. Sahut Kal agar kebaulan Askia segera berakhir. Oke. Ini aku sudah siap. Sekarang kita pergi. Tapi ingat, jangan senyum-senyum. Jangan cengar-cengir. Kau tertawa dalam hati, ingin tertawa beneran tapi takut Askia marah. Cemburuan banget sih, sayang. Aku tahu sih, itu tandanya kamu sudah mencintai aku. Tapi masa iya aku gak senyum saat ketemu orang-orang yang aku kenal? Entah dikira sombong lagi. Batin Kal sambil mengelus ubun-ubun Askia. Pasangan pengantin baru itu memutuskan untuk berjalan kaki saja. Karena jarak dari rumah ini ke rumah Mila juga tidak jauh. Paling hanya memakan waktu 2-3 menit saja jika berjalan kaki. Askia menggandeng tangan Kal. Bahkan ia memegang erat tangan itu. Sepertinya ada yang takut suaminya direbut oleh orang lain. Kal hanya senyum-senyum saat melirik ke arah tangannya yang ditempeli oleh sang istri. Kira-kira di sana ada acara apaan ya? Bang. Padahal tadi kata Amina Umi sama Abinya gak ada di rumah. Tapi kok tiba-tiba kita disuruh ke sana? Gumam Askia sambil berjalan. Emang tadi Amina ada nelpon kamu juga? Tanya Kal. Gak ada sih. Tapi si cacing kremi itu tadi wak kamu. Katanya nyuruh kamu ke sana biar digerebek warga karena dia lagi sendirian di rumah. Jelas Askia dengan santainya. Kal justru terbelalak. Ia tidak tahu menahu tentang pesan yang dikirimkan oleh Amina tersebut. Jadi kamu baca pesan dari Amina? Tanya Kal lagi, sambil melirik wajah Askia. Karena ia ingin melihat seperti apa ekspresi gadis itu. Askia mengangguk santai. Iya. Dan aku tahu seharian ini kalian bertukar pesan. Kamu gak marah kan? Sayang? Askia menyipitkan matanya. Jujur aku sangat marah. Dan aku juga cemburu. Tapi mau gimana lagi? Soalnya pesan itu juga menyadarkan aku kalau kamu itu memiliki cinta yang sangat tulus. Dan aku jadi tahu juga kalau kamu laki-laki yang sangat setia. BTW, terima kasih ya, Bang. Aku bahagia dicintai sama kamu. Hidupku menjadi jauh lebih berarti karena cinta darimu. Gadis itu terlalu malu untuk mengungkapkan perasaannya. Pipinya yang putih itu pun mulai merona lagi, karena menahan malu. Sama-sama. Sayang, aku juga bahagia dapat memiliki kamu. Karena bukan aku yang berarti buat kamu, tapi aku yang bukan apa-apa jika tanpa kamu. Sahut Kal membuat Askia salting brutal. Sambil berjalan ia menyenderkan kepalanya di pundak Kal. Bibirnya pun tidak pernah berhenti mengukir senyuman karena dapat kalimat manis melebihi madu. Pengantin baru? Udah akur nih, ih. Ledek seseorang dari arah belakang. Sontak suara itu membuat Askia dan Kal langsung melirik ke belakang. Pekik Askia. Ia mengayunkan tangan untuk memukul laki-laki itu. Tapi tangannya segera dipegang oleh Kal. Sabar, sayang. Bisik Kal menenangkan Askia. Kamu ganggu kita aja sih, Rey. Gak ada kerjaan lain apa? Omel Askia. Salah sendiri mesra-mesraan di jalan. Kalau mau aman gak ada yang ganggu tuh di kamar. Kalian mau main Smackdown juga bebas. Gak bakal ada yang nyupeluit. Sahut Rey songong. Oke. Aku akui kami yang salah tempat. Tapi kamu ngapain ngikutin kami segala? Siapa juga yang mau ngikutin kalian? Kir banget, sih. Mungkin jalan kita aja yang lagi searah. Emangnya kamu mau kemana? Rey? Kini Kal yang bertanya. Seperti biasa ia selalu berbicara dengan nada lembut dan sopan pada orang lain. Mau ke rumah calon mertua. Tadi Abi sama Umi, serta kakek dan nenek juga udah kesana duluan. Padahal aku mau bareng. Tapi ditinggal sama mereka gara-gara kelamaan nyisirin rambut. Jelas Rey yang malah curhat. Hah? Jadi ini kita semua disuruh ke rumah Ustadz Hanan? Kira-kira ada apaan? Ya,
Gak tahu sih, Kal. Tapi aku dengar dari Adriana, katanya Amina lagi kena musibah. Tapi aku juga gak tahu musibah apaan. Askia kembali berbalik menghadap Ray. Mereka tidak sadar jika telah sampai di hadapan rumah Hanan. Amina kena musibah. Iya. Wah, ini pasti azab dari Tuhan. Buat cacing kremi seperti dia. Ucap Askia antusias dengan suara keras pula. Sontak semua orang yang ada di dalam rumah Hanan itu menengok ke arah luar. Kal menyikut perut sang istri karena tidak enak pada yang lainnya. Askia hanya nyengir sambil masuk ke dalam menarik tangan Kal. Lah, ini Amenanya ada, tapi katanya tadi Amina kena musibah. Celetuk Askia saat ingin duduk melihat Amina yang duduk di samping Mila. Iya, bukan musibah sih, Ki, tapi mungkin ini sudah takdir. Sahut Mila yang juga gilanya 11-12 dengan Askia. Maksudnya gimana, Tan? Amina kepergok berduaan sama Zaki, dan malam ini juga mereka akan dinikahkan. Astagfirullah. Gumam Kal terkesiap. Alhamdulillah. Sahut Askia dengan volume 100%. Dan lagi-lagi membuat semua orang menoleh ke arah Askia. Di saat para suami menyebut astagfirullah, semua para istri justru menyebut alhamdulillah. Ke-427, rahasia besar S3. Kal hanya bisa meringis melihat kelakuan sang istri. Ia tidak bisa lagi menegur Askia, karena mereka duduk terpisah. Sebab Kal duduk di rombongan para bapak-bapak, sedangkan Askia duduk bersama rombongan umi-umi rempong. Ki, kamu songong banget. Sih, orang kena musibah malah ngucapin alhamdulillah. Protes Amina. Dua orang itu duduk bersebelahan, karena Askia diminta menemani sahabatnya itu oleh Mila. Kamu bilang aku kurang ajar. Kamu gak ngaca? Atau di rumah ini gak ada kaca? Tanya Askia menantang. Kamu memang kurang ajar banget, Ki. Tertawa di atas penderitaan sahabatmu sendiri. Ya, jelas aku senang. Aku bahagia dan bersyukur. Lagian kalau kamu menganggap aku sahabat, kenapa kamu berniat ingin menjebak suamiku? Deh. Suara Askia yang dari awal menggunakan full power itu membuat semua orang tercengang. Di sini bukan hanya ada keluarga besar Mila dan Hanan, tapi juga ada keluarga besar Pak Kiai. Selain itu juga ada beberapa warga yang merupakan tetangga Hanan. Ruang tamu rumah Hanan yang cukup besar ini dipenuhi oleh orang-orang. Bayangkan saja saat ini ada berapa pasang mata yang memperhatikan dua sahabat yang sedang adu mulut itu. Maksudnya gimana, Ki? Tanya Hanan angkat suara. Sedangkan Amina hanya bisa menunduk. Mungkin hari ini adalah hari sial untuk Amina, sebab sudah jatuh tertimpa tangga pula. Jadi begini Om Ustadz. Tadi Amina meminta Kal untuk datang ke sini karena Om dan Tante gak ada di rumah. Kata Amina dia mau berduaan di rumah ini sama Kal biar digerebek sama warga dan dinikahkan. Kata Amina ini adalah cara yang tepat untuk berpoligami. Karena tidak perlu susah-susah meminta izin padaku untuk berpoligami. Jelas Askia. Gadis itu benar-benar membongkar semua rencana Amina. Sebab menurutnya ini adalah waktu yang tepat untuk memberitahu semuanya. Bahwa Amina telah menjadi pelakor di dalam rumah tangganya yang masih seumur jagung. Astagfirullahalazim. Seru semua orang tidak menyangka. Hanan memegangi dadanya yang terasa sesak. Bahkan air mata mulai mengalir membasahi pipinya. Ya Allah, kesalahanku seperti apakah yang membuat anak gadisku seperti ini? Jika aku membuat engkau marah atas kesalahanku dalam mendidiknya, maka hukum saja aku. Jangan hukum anakku seperti ini. Sebab dia masih tanggung jawabku. Batin Hanan pilu. Seperti itulah orang tua. Setiap kali anaknya berbuat salah, ia tidak akan langsung menyalahkan sang anak. Tapi ia justru menyalahkan dirinya lebih dulu. Apakah perkataan kamu itu bisa dipertanggungjawabkan, Askia? Tanya Pak Kiai angkat bicara. Sebagai kakek dari Askia, beliau tidak mau jika cucunya menyebarkan fitnah. Sebab fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Aku punya buktinya. Kek,
Askia tidak takut atau gentar sama sekali. Ia langsung membuka resleting tas yang dibawanya. Sret! Ponsel milik sang suami yang sengaja ia bawa, langsung diambilnya. Kemudian Askia mencari bukti cat tersebut. Beruntungnya Kal belum ada mengotak-atik ponselnya, dan cat itu belum dihapus sama sekali. Nih, silahkan bagi siapa saja yang meminta bukti. Dilihat dan dibaca baik-baik. Seru Askia dengan senyuman puas. Ia puas dapat menjatuhkan Aminah sejatuh-jatuhnya. Sebab dengan cara menjadi pelakor saja, Aminah telah menjatuhkan harga dirinya sendiri. Semua orang yang penasaran dan tidak percaya, melihat cat itu bergantian. Tapi tidak dengan Hanan. Ia hanya tertunduk sambil memegangi dadanya yang sesak, sebab merasa tertampar di hadapan semua orang. Sejak awal Hanan juga sudah tahu bahwa Aminah menyimpan rasa yang besar untuk Kal. Jadi ia tidak menepis penjelasan Askia. Pak Faisal yang duduk di samping Hanan, mengelus punggung menantunya itu. Ia tahu saat ini Hanan sangat terluka. Sabar ya, nak. Ini adalah ujian hidup kalian. Sebab ketika rumah tanggamu dan istrimu baik-baik saja, ujian itu bisa saja datang dari segi ekonomi, kesehatan, dan dari mertua, ipar, serta dari anak. Mungkin ujian rumah tangga kalian datang dari anak. Ayah yakin kamu sudah berusaha menjadi pemimpin yang baik di dalam rumah tangga ini. Bisik Pak Faisal. Ayah gak marah sama aku? Tanya Hanan lirih. Untuk apa ayah marah? Ayah yakin kamu telah mengupayakan pendidikan terbaik untuk anak-anakmu. Yang harus kita lakukan saat ini hanyalah menerima segala takdir yang telah ditentukan agar kita bisa menjalani hidup yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Ya. Hanan sedikit lega karena mendapatkan dukungan dari mertuanya. Mila, Cindy, Yasmin, Adiba, Hania, Vina, dan juga Elvira tidak kalah syak. Tapi karena mereka perempuan, jadi sedikit lebih santai dari para laki-laki. Maafkan, anakku ya. Yas, Jin. Aku gak tahu kalau Aminah ternyata selama ini mengganggu rumah tangga anak-anak kalian. Ucap Mila pada Yasmin dan Cindy. Ia takut hubungan persahabatan mereka yang terjalin sejak masih gadis itu akan renggang karena masalah ini. Kamu gak perlu minta maaf, Mil. Ini bukan salah kamu. Mungkin anak-anak kita hanya sedang hilaf aja. Jawab Yasmin sambil mengelus bahu Mila. Iya, Mil. Mungkin Aminah seperti itu juga karena ada sebabnya. Tapi apapun itu, kita sebagai orang tua cukup mendoakan dan mengingatkan ketika mereka berbuat salah. Tapi kita tidak boleh ikut campur dan merenggangkan hubungan persahabatan ini. Timpal Cindy. Makasih ya. Kalian benar-benar baik banget. Mila terharu karena Cindy dan Yasmin justru memberinya support. Di sini memang benar terbukti jika Aminah telah merencanakan semuanya. Tapi mungkin dia salah sasaran. Jelas Azmi setelah membaca isi pesan tersebut. Jadi kalian tahu kan kalau saya hanyalah korban. Jadi tidak sepantasnya saya menikahi Aminah. Celetuk Zaki kembali ingin membela diri. Kali aja dia bisa terlepas dari tuntutan ini pikirnya. Pernikahan ini harus tetap dilakukan, karena kalian telah bersentuhan dengan posisi yang sangat intim. Sela Pak RT. Tapi saya cuma kena sial Pak RT, saya juga gak nafsu sama dia. Ucap Zaki sambil menunjuk ke arah Aminah. Bang Zaki. Kamu pikir aku mau sama kamu? Sayang aja hari sial gak ada di kalender. Coba aja hari sial itu tertulis di kalender. Sudah pasti aku akan menghindari semua ini. Sungut Aminah tidak terima. Sudah tahu hari sial gak ada di kalender. Tapi kenapa kamu berani berbuat nekat Aminah Syakila? Tanya Hanan dingin. Maaf, Bi, aku hilaf. Cicit Aminah. Ia merasa bersalah pada sang Abi, karena Aminah dapat melihat kekecewaan dari raut wajah laki-laki yang sudah sedikit menua itu. Kalau kamu sadar kamu hilaf, maka terima semua konsekuensinya. Pertanggungjawabkan semua kesalahanmu itu.
Sahut Hanan lagi. Maksud Abi aku harus menikah dengan Bang Zaki? Ya. Abi rasa hukuman itu akan memberikan efek jera pada kamu yang tidak bisa lagi Abi nasihati. Tapi aku gak cinta sama Bang Zaki. Bi. Cinta ataupun tidak, kesalahan tetaplah kesalahan. Dan harus dipertanggungjawabkan. Tapi ini benar-benar di luar prediksiku. Bi, aku gak nyangka kalau yang datang ke sini adalah Bang Zaki. Aminah, harusnya sebelum kamu bertindak, kamu juga pikirkan sebab dan akibat dari tindakan itu. Tapi, Bi, maaf, Aminah. Keputusan Abi sudah bulat, bahwa kalian harus menikah saat ini juga. Ucap Hanan tegas penuh penekanan. Pernikahan ini bukan hanya sebagai pertanggungjawaban saja. Tapi bagi Hanan ini juga merupakan sebuah cara untuk menghilangkan obsesi Aminah terhadap Kal. Sebab rasa cinta itu bisa saja teralihkan setelah mereka halal nanti. Ini semua gak adil, Om. Yang salah Aminah. Tapi kenapa aku yang harus dibawa-bawa? Protes Zaki tidak terima. Zak, kamu juga bersalah karena sudah berani memasuki kamar anak gadis orang. Maka kamu juga harus terima akibatnya. Kau tegur Fathia. Ya, dengerin penjelasan aku dulu. Ayah gak boleh menuduh aku seenak jidat. Protes Zaki songong. Jelaskan apa yang ingin kamu jelaskan. Fathir mempersilahkan Zaki untuk memberikan pembelaan. Jadi aku terpaksa masuk ke kamarnya Aminah karena Aminah yang minta. Dia mau pipis di kamar mandi. Tapi katanya di kamarnya ada hantu. Jelas Zaki apa adanya. Tapi tetap aja kamu salah. Zak, kalian berdua itu salah. Harusnya kamu bawa Aminah ke kamar mandi yang ada di luar kamar saja. Zaki menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Ia merasa bodoh karena tadi tidak memiliki pikiran seperti itu. Benar juga kata ayah. Kenapa aku mau ke kamarnya Aminah? Jadi sial gini, kan? Batin Zaki penuh penyesalan.